12, Masya Allah. Kabinnya jatuh ke sumur tua, diangkat dulu. Boleh nanti tanggal 13. Tanggal 13 nggak dapat juga ya sudah. Tawakal kepada Allah itu. Nah, nanti ada bab kurban itu kaitannya dengan bab sembelihan, Bu, ya. Cara nyembelihnya bagaimana? Fikih itu luar biasa, Bu. Pembahasannya luas. Seluas Kabupaten Bekasi. Insya Allah luar biasa, Bu. Iya, sebentar ini perkara BB ya. Sok tahu. Bu, permasalahan udhiyah, zabah itu penyembelihan. Nanti ada kasus-kasus seperti misalnya ada kambing tertabrak atau ayam tertabrak, kelepek-kelepek mau mati, kira-kira disembelih halal apa tidak? Ibu bilang halal ya, satu, baik. Iya, apa-apa kita tampung. Halal, baik. Ada kebo, sekarang kebo, Bu. Ibu tahu kebo, Bu? Kerbau apa kebo? Bekasi mah kebo kali ya. Ya, ada kerbau ya, kerbau jatuh, Bu, kepalanya ke bawah, bluk, ke sumur tua. Tinggal pantatnya kali ke atas ya, kan ke bawah kepalanya. Kira-kira, Bu, ini kan ngepres, diangkat nggak bisa kan, ngepres sumur tua, kan ada kasus begitu, Bu. Nah, ini kalau telat sampai 1-2 jam mati dia. Gimana tuh cara nyelamatinnya? Nunggu beko nggak masuk bekonya. Gimana cara nyembelihnya biar halal ini? Gimana? Baik. Waduh, beragam jawabannya nih. Ya, digali keburu mati. Ya, kelamaan galinya. 2 tuh PR ya. Ayam, set di tengah jalan, kena kelindes motor, kelepek. Kira-kira gimana, Bu? Disembelih apa dibiarin? Sembelih. Baik. Ini mazhab Ibu sembelih ya. Nah, ini penting, Bu. Penting harus diketahui. Bu, sembelihan itu yang boleh dan bisa dimakan alias halal kalau masih ada hayatun mustaqirrah atau hayat mustaqarrah. Yang sekiranya nyawanya masih ada, yang apabila dibiarkan masih cukup sampai 24 jam, sampai esok masih tersisa. Kalau sekiranya sudah hampir mati, ini dibiarkan 1-2 menit mati, itu nggak boleh sembelih, sudah biarkan jadi bangkai itu. Jangan sembelih, itu nggak halal nanti, Bu. Jadi ada harokat madbuh namanya. Harokat madbuh itu gerakan memang sudah, kalau orang Sunda bilang salah selesai katanya. Sudah hampir lek-lek, udah tinggal lepasin nyawa, itu nggak halal lagi itu. Jadi sekarang dulu sebenarnya sudah diberitahu dulu, tapi biasa kita lupa lagi ya. Nah, itu kalau sudah begitu jangan, sudah tidak bisa lagi tuh, karena sudah harokat madbuh, sudah bukan harokat hayat mustaqirrah, bukan kondisi di mana nyawanya masih memungkinkan terselamatkan atau masih bisa 1 hari 1 malam masih sampai besok. Nah, kalau ada memungkinkan begitu masih boleh. Tapi kalau sudah kelepek udah tinggal nunggu matinya saja, nggak usah. Sudah jadi bangkai itu percuma saja disembelih, ya, karena tidak halal. Paham ya? Gimana kalau kambing, hatta kambing, ya, Bu. Gimana kalau sapi kan gede kan. Awas, Bu, ayam haram, kira sapi halal kali. Aduh. Sama patokannya, kalau masih ada memungkinkan nyawanya tertolong, masih jedanya masih lama, itu ada hayat mustaqirrah, itu masih boleh sembelih. Tapi kalau tidak, sudah tinggal nunggu, nggak usah. Jadi bedakan itu, ya. Karena apa? Nanti resikonya tidak setiap hewan yang disembelih itu halal. Ketika salah nyembelihnya pun bisa jadi haram. Hati-hati. Makanya dulu pernah kami cerita, jangan mentang-mentang ke luar negeri, ke daerah non muslim, ya, ada siput di sana atau ada kambing, ada ayam di sana, tapi yang harus dipertanyakan siapa yang menyembelihnya. Pertama, bagaimana menyembelihnya?
Kalau ada muslim di sana, oh ini memang negara non muslim, tapi untuk penyembelihan diserahkan orang-orang muslim, didatangkan para pekerjanya. Seperti di Australia, itu dari Pakistan, dari mana itu? Karena tidak terima oleh Indonesia, oleh negara-negara muslim, kalau yang menyembelihnya bukan muslim. Makanya dari negara muslim didatangkan. Ya, itu yang kami tahu, wallahu a'lam ya. Nah, sehingga boleh halal. Kita nggak usah pertanyakan bagaimana, soal husnudzon aja, kalau sudah muslim pasti insya Allah benar. Karena nggak mungkin asal sembarangan sembelih tanpa belajar dulu. Nah, tapi kalau sudah non muslim maka tidak boleh, Bu, ya. Karena beda dengan non muslim yang dulu. Kalau Yahudi ahli kitab yang asli yang dulu itu dibolehkan. Tapi yang sekarang karena sudah konsep ketuhanannya berbeda. Sudah musyrik statusnya karena menyatakan Tuhan beranak dan diperanakan. Kalau yang dulu tidak, yang asli tetap Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang asli itu begitu. Nah, Yahudi pun yang asli dulu begitu. Nah, baik. Kemudian bagaimana tersebut? Kan penggorengannya, yakin nggak di satu penggorengan atau bekas gorengnya itu dipakai yang apa? Yang diharamkan? Maka ikhtiarnya nggak usah. Nah, jadi itu kalau sesaat ibu-ibu ya jalan-jalan gitu ya, pergi ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea gitu ya. Ya Bu ya, bisa mampir-mampir gitu ya. Nanti kan kita nggak tahu di sini ada yang makan pagi, sarapan paginya di Jakarta, makan siang di Korea, ya, makan malamnya di Taiwan. Masya Allah. Aduh. Tapi jangan sampai hari ini makan di mana, besok makan dengan siapa, lusa makan siapa, kan itu yang bahaya ya. Nauzubillah min dzalik. Ya baik, itu gaya hidup ya yang nauzubillah min dzalik. Baik, tadi bab kita tentang udhiyah. Jadi penyembelihan hati-hati. Ibu kalau misalkan bapak-bapak tidak ada, berhalangan, yang satu rematik tangannya kumat, ada tetangga satu asam uratnya kambuh, pokoknya nggak bisa nyembelih, nggak ada bisa. Yang satu nggak bisa melihat darah. Ada Bu, kan bapak-bapak juga yang tidak bisa nyembelih karena tidak sanggup melihat darah. Melihat darah nggak mau, ada banyak, termasuk kiai juga begitu Bu. Ada yang memang dari kecil tidak sanggup melihat darah, nggak mau. Nah, bagaimana? Apa boleh ibu-ibu nyembelih? Boleh nggak Bu? Boleh tidak? Ya Allah, ibu ini jawabannya keberagam sih. Ada yang gini-gini, ada yang gini doang, nggak mengeluarkan suara gini-gini. Mungkin tidak tahu ya. Baik, boleh dalam keadaan seperti itu. Termasuk hewan kurban. Hewan kurban kan selama ini ya sebelum dulu diberitahu kan sudah diberitahu ya Bu ya. Tapi ada yang lupa lagi kali. Karena masih ada yang bertanya, apakah harus selalu jantan? Afdolnya jantan. Tapi kalau kita punyanya betina, tidak apa-apa, sah berkurban dengan betina, akikah dengan betina, hatta dengan kambing banci sah. Ketawa, serius Bu, kalau ada kambing bencong sah. Jadi begini kisahnya, Imam Nawawi ketika berhaji di Arafah, ada orang datang, kata beliau, datang kepada saya nanya, Syekh, saya punya sapi, tapi sapi itu nggak jelas jenis kelaminnya. Maksudnya iya nggak ada, tapi dia kalau ada lubang, nah dari situlah dia pipis dari apa, tapi nggak jelas dia bilang. Dibilang betina bukan, dibilang jantan bukan. Nah ini jadi hebohnya Bu, ada sapi bencong itu Bu. Ya, jadi ada kemungkinan dalam kitab begitu. Jawaban Imam Nawawi itu sudah dipastikan imma jantan atau betina, hanya mungkin karena satu hal gitu. Karena tidak, Allah tidak ciptakan begitu gitu. Pasti itu imma jantan atau betina. Maka sebagaimana jantan boleh, betina juga boleh, maka itu pun boleh kata beliau. Sehingga difatwakan kalau ibu di rumahnya misalnya punya proyek kambing atau peternakan sapi gitu, ada anaknya yang begitu nggak jelas, mau pakai korban nggak apa-apa. Kalau sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang.
Nah ini tiap ini rame lagi, kemarin ada di grup banyak ustaz itu, aduh, ada yang posting lagi, yang postingan Syekh Ali Jabir, Allah yarhamhu, ya, yang satu kambing untuk satu keluarga. Syekh Ali Jabir Allah yarhamhu waktu itu lupa kalau ini di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Beliau kan Saudi, Hambali. Nah cuma memang beliau waktu itu nggak tahu kalau ada yang rekam, memang begitulah, hati-hati kalau nge-share ya. Nah jadi direkam, di share, ada bahasa gurau, sebenarnya canda ya, orang Indonesia kan kata beliau Islamnya keturunan. Nah jadi orang-orang yang nyinyir itu langsung tersinggung gitu. Nah, jadi banyak kesalahan gitu. Nah, banyak hal-hal yang salah satunya kurban. Nah ini yang digarisbawahi sampai akhirnya beliau dipanggil MUI, diminta klarifikasi, dan di situ beliau minta maaf tertulis di atas materai. Nah yang sayangnya sekarang disebar itu videonya itu aja, permintaan maafnya tidak. Beliau juga minta dibimbing tawadhu, beliau alim, hafidz Quran, hafal hadis. Pamannya itu Imam Masjid Nabawi, pecinta Abu Said Mahmud Maliki, luar biasa, ta'zim sekali Abu Said Maliki. Saya pernah ngobrol banyak dengan beliau. Nah karena beliau waktu itu 2014 masih baru-baru semangat-semangatnya, akhirnya diingatkan, oh iya, akhirnya beliau mencabut, minta maaf. Jadi di madhab Syafi'i dan jumhur 4 madhab itu ya satu kambing untuk satu orang, begitu. Jadi apanya untuk satu keluarga begini nih ya Bu ya, ini dijadikan dalil oleh orang pelit ini, orang koret, orang-orang mereka jahe ini ya. Jadi memang malas berkurban, jadi dalil akhirnya ya Bu. Rasulullah itu kan pernah berkurban, jadi tahunnya 1 ekor kambing untuk seluruh umat. Padahal lihat di Hudaybiyah 100 ekor unta sendiri Bu, 73 satu riwayat lihat 70 ekor beliau yang nyembeli, persiapan 60 sekian Rasulullah ini, sisanya diwakilkan kepada Ali. 100 tuh, itu nggak dibaca-baca. Jadi ada levelnya, ada 1 ekor, ada sekian, ada 100 ekor. Makanya kurban itu Bu, ibu nih, Bu, tiba-tiba pulang dari sini, belum, masya Allah, apa belum? Dapat kejutan, kena mansur, halamannya kena gusur, misalnya. Karena saking penting butuhnya itu, per meternya dibayar 1 miliar. Nggak apa-apa kalau ngayal, nggak apa-apa, jangan tanggung. Ibu punya 100 meter, 100 miliar, ya Bu. Ibu langsung nadar, dibayar sekarang saya akan kurban 100 ekor sendiri. Boleh nggak Bu? Boleh. Kalau kurban 100 ekor sendiri boleh, nggak apa-apa. Oh iya, maaf. Oh iya baik, ini ada wajib tolong diumumin nalangnya mobil jemputan SD. Ada yang terhalang mobilnya, mau jalan. Mobil mana? Oh ini mobil kuning B219. Bagi pemilik mobil B219 dimohon untuk menggeser mobilnya sejenak saja. Terima kasih. Baik. Ya, jelas ya. Mobil kuning. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Usulan ya, karena mansur ya. Nah, jadi 1 orang kalau kurban itu boleh, mau 1000 ekor nggak apa-apa. Tapi kalau akikah beda, akikah tidak boleh karena sudah dinas oleh Nabi, lil gulami syatani walil jariyati syatun wahidah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, iman domba atau kambing. Jadi nggak boleh lebih. Oh, anak saya nih terlahir atau lahiran cucu nih apa laki-laki, udah akikahnya 6 ekor aja, nggak boleh, 2 aja. Kalau mau 6, yang 4-nya sedekah biasa, untuk akikahnya 2 aja. Jadi bisa kok ya. Tapi saya pengen 6, ya udah nggak apa-apa, daripada ngotot neneknya ya, sebutkan aja 2 niatan akikah, yang 4-nya sedekah aja biasa. Jadi main cantik ya, baik. Jadi nggak usah ngotot dalil segala. Kalau yang ngotot begitu udah baik-baik sih. Sembelih 6-6-nya, tapi diniatkan akikahnya 2, yang 4 untuk sedekah. Begitu solusinya. Tapi kalau kurban, ibu mau kurban berapa ekor, jangan kambing. Saya pengen kurban sendirian aja, 10 ekor sapi, apa? Ibu serius. Kenapa? Tuh dapat gusuran.
kena mansur, halaman kena gusur. Masya Allah, umpama. Tapi kan bisa aja terjadi ya Bu ya. Iya katanya, pengalaman ibu ya. Masya Allah. Baik. Jadi begitu bedanya, beda kurban dengan akekah. Kalau akekah, laki-laki berapa Bu? Anak laki 2, perempuan 1. Insya Allah ibu sudah akekah semua? Alhamdulillah. Enggak tahu, kata ya sudah kalau kata. Yang nanti dipikirkan baik-baik. Baik. Nah sekarang umur nih Bu, akekah dengan kurban umurnya harus sama. Umur kambingnya maksudnya atau domba, karena berbeda Bu. Perhatikan baik-baik, karena kadang-kadang penjual juga awam, nggak ngerti, dia hanya menjual doang. Perkara umur tidak diperhitungkan, padahal untuk kurban sah tidaknya kurban itu kaitannya dengan umur juga. Yang boleh dipakai kurban atau akekah kambing atau domba. Kalau untuk akekah hanya kambing atau domba, kambing kacang atau domba. Domba mau domba Garut. Ada yang pertanyakan, domba Garut kan telinganya kecil Bu. Pernah lihat nggak domba Garut? Orang bilang nggak ada telinga, bukan nggak ada, memang segede upil. Memang segede itu telinganya. Domba Garut kan segede ahli jamreng Bu. Tanduknya begini, itu bisa ratusan juta, jangan salah tuh kalau yang domba adunya itu, yang dirawat itu luar biasa itu, Masya Allah. Tapi memang telinganya kecil. Beda dengan kambing apa tuh? Kambing yang telinganya tawa apa? Iya, panjang begitu tuh. Iya. Nah, itu boleh kalau itu. Yang tidak boleh kalau memang telinganya terpotong atau memang tidak ada sama sekali. Nutup gitu atau nggak ada sama sekali. Kalau domba Garut ada, jadi sah, hanya memang kecil. Nah, yang tidak boleh tidak ada telinganya atau robek rusak telinganya. Kalau tanduk patah masih sah Bu. Ibu beli kambing, sudah siap dikorbankan, tahu-tahu berantem, dua atau nubruk itu tembok, patah tanduk, aman, nggak apa-apa, masih aman. Tapi kalau telinganya yang robek, ini harus diganti Bu. Jangan. Kemudian waktu dibaringkan untuk disembelih, tiba-tiba dia berontak ngelawan gitu, kakinya patah, nggak bisa dijadikan kurban walaupun sedang proses itu. Kemudian perlu diingatkan juga Bu, jangan sampai ibu salah ucap begini. Misalnya ini kambing nih, ibu mengatakan ini kambing kurban saya, maka ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya mengatakan itu ucapan mengandung nazar. Konsekuensinya ibu tidak boleh alias haram mengkonsumsi daging dari korban tersebut. Tapi kalau ibu tidak nazar, maka ibu boleh. Bahkan batasannya berapa? Boleh 1/3 maksimalnya Bu. 1/3 daripada kambing itu. Jadi kalau ada si orang yang kurban ngambil 1/3, jangan diomongin. Ya memang dibolehkan. Ini cuma minta paha aja rame. Kurban nggak minta pohonnya, ya udah suka dia yang kurban. Itu suka ada usil lu, dasar netizen ya Bu ya. Dikasih paha. Netizen yang mah benar kata sekarang itu. Parah ya Bu ya. Allah. Ini banyak netizen. Nah, jadi nggak apa-apa seperti memang kalau memang harus dibagi 1/3 untuk si pemilik, maksudnya yang berkorban boleh, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang-orang yang mampu. Tapi niatnya kalau untuk orang mampu, orang kaya itu hadiah, bedakan Bu. Kalau untuk fuqara masakin itu sedekah. Ya, bedakan. Jangan sampai ke orang kaya nanti malah sedekah, orang mungkin hadiah terbalik. Dibolehkan. Tapi kalau bisa ibu-ibu, saya mau disedekahkan semuanya saja, ya lebih afdal. Tapi ada Bu sunnahnya tabarruk, walaupun satu kerat lah gitu ya. Itu mencicipi dari situ. Tapi kalaupun tidak, ya sudah. Itu termasuk yang pahalanya luar biasa. Sudah semuanya saja saya sedekahkan, lebih ajib. Kalaupun mau ya sudah sedikit silakan. Itu ya. Kemudian umurnya, kalau ibu mau berkurban pakai onta, ada yang berkorban unta Bu?
Coba sekali-kali sih biar heboh gitu. Ya patungan datangkan onta gitu Bu ya. Onta bermata biru gitu dari Mesir gitu ya. Datangkan yang gede. Masya Allah, atau dari mana ya, nggak usah udah di Taman Safari deh, kontak dari sekarang tuh. Kali ada yang parkiran gitu ya, onta yang sudah mulai batuk-batuk gitu ya, biar dirawat dulu tuh ya. Nah itu umurnya harus 5 tahun lebih, 5 tahun lebih, nggak boleh kalau 5 tahun pas, harus 5 tahun lebih, berapa bulan lebih, sebulan lebih, pokoknya harus lebih. Kemudian kalau sapi 2 tahun lebih, 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Kalau sapi Bu, jadi kalau di bawah 2 tahun jangan. Bagaimana kalau sapinya kecil seperti sapi Bali atau sapi Madura, sapi lokal lah, sapi kita bedakan dengan sapi limusin ya. Yang penting umurnya masuk. Nah kalau umurnya 2 tahun lebih boleh, walau gede, kalau umurnya nggak cukup ya jangan. Kemudian domba, nah yang 1 tahun lebih, ulama ada yang bolehkan untuk domba yang 6 bulan tapi badannya sudah besar, itu tidak apa-apa, asal badannya sudah besar, artinya dagingnya bagus lah, bisa mencukupi untuk dibagikan. Nah sekarang kambing kacang atau kambing Jawa di kita ya, itu yang berumur 2 tahun. Kalau kambing, sorry, Ibu bisa bedakan domba mana kambing mana domba? Karena ada yang bilang kambing aja tahunya, nggak tahu mana domba mana kambing. Yakin tahu nih? Coba kalau domba kayak gimana? Bulunya keriting, ya keribo ya. Kalau kambing baik. Nah, ya ininya juga beda ya. Nah kalau kambing 2 tahun lebih, 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau domba 1 tahun masuk ke tahun kedua. Tapi khusus domba dibolehkan usia 6 bulan asal bodinya badannya besar. Itu ya. Kebo boleh nggak kebo? Sama dengan sapi untuk 7 orang juga. 7 orang patungan, ya. Jadi boleh dibagi ke 7. Jadi sapi, kerbau boleh termasuk onta untuk 7 orang. Kalau domba, kambing untuk 1 orang. Nah kita tuntaskan tadi, bagaimana yang satu itu bisa untuk 1 keluarga? Begini ceritanya, kalau boleh pakai cerita. Hukum apa tadi? Kurban itu sunnah muakkadah alal kifayah. Pakai alal kifayah Bu, sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi sunnah yang dikuatkan hampir mendekati wajib, yang sangat dianjurkan dikuatkan. Tapi di alal kifayah itu jika di keluarga sudah ada yang melakukan, maka kesunahannya gugur, Bu. Kesunahannya gugur, tapi yang mendapatkan fadilah, keutamaan dan pahala yang besar itu dia yang berkorban. Yang korban perasaannya enggak. sorry Bu ya. Jadi begini, sekali lagi, seperti sholat jenazah, hukumnya apa Bu? Nah kalau kurban sunnah, kalau ini fardu kifayah, wajib, tapi wajibnya alal kifayah. Maksudnya jika sudah ada beberapa orang yang melakukan, maka yang lain tidak berdosa, gugur kewajibannya. Umpama 1 RT ini ada 100 keluarga, 100 kepala keluarga maksud saya, bapak-bapak. Nah ada 5 orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka yang 95 itu gugur kewajibannya, nggak berdosa lagi kalau sudah ada yang mengerjakan. Tapi perlu dicatat dan diketahui serta diingat, Bu, yang mendapatkan pahala 1 qirat, kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat jenazah falahu qiratun, maka bagi dia pahala 1 qirat. Qirat itu sebesar apa? Sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud, panjangnya 7 km, tingginya 1050 meter. Bayangkan. Dan barang siapa yang ikut mengantar jenazah ke pemakaman, menguburkannya, maka falahu qiratani, baginya 2 qirat, 2 pahala sebesar masing-masing sebesar Gunung Uhud. Jadi 2 Gunung Uhud. Bayangkan. Nah, ini
didapat oleh mereka yang melaksanakan. Yang kongko-kongko duduk-duduk cuma liatin doang, ini fardu kifayah, udah ada yang lain. Dapat nggak kira-kira? Memang gugur, nggak berdosa, tapi dia kagak dapat. Yang dapatnya yang sholat, sama yang kurban juga begitu. Jadi yang dapat fadilah pahala luar biasa itu yang melaksanakan. Yang lain memang gugur keluarganya bapak, ya keberkahan dapatlah, tapi fadilah dan pahala yang tidak ada yang lebih baik. Dan paling utamanya, seutama-utama amalan di hari Id itu adalah menyembelih hewan kurban. Mana dalilnya? Ma'amila ibnu Adam min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam manusia, Bu, di hari nahar tanggal 10 atau 11, 12, 13 itu, Bu, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengalirkan darah hewan kurban. Bayangkan, wa inna, simak baik-baik, la yu'ta yaumal qiyamati bikuruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Sungguh dia nanti akan didatangkan oleh Allah seperti waktu disembelih, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Masya Allah. Wa innahu la yaqa'u minallahi bimakan, la yaqa'u wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla ayyaqa minallahi fi alal ardh. Sungguh darah yang disembelih itu, Bu, sudah sampai diterima oleh Allah sebelum menetes jatuh ke bumi. Jadi darah yang mana itu sebelum menetes jatuh ke bumi sudah keburu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya itu. Fatibu bihan nafsan, maka bersihkanlah dirimu dengan berkurban itu. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Bayangkan. Nah, ini luar biasa tuh. Jadi khusus di hari-hari tasyrik ada amalan yang sangat besar, yaitu apa? Kurban. Kurban sapi atau kurban kambing atau domba. Ya. Bukan ini perasaan baik. Tapi ini bagi yang nggak mampu, jangan sampai ngutang-ngutang, nggak kan sunnah ya, Bu. Ya, mangga. Ya. Baik, terima kasih. Mana yang lebih utama, nyembelih hewan kurban di tempat atau komplek atau perumahan yang memang sudah terbiasa mengkonsumsi daging, atau di tempat terpencil yang jarang? Ya tentu yang jarang itu. Ya, boleh ke sana. Kalau sudah terbiasa hari-hari, apalagi Masya Allah minimal daging ayam gitu ya. Ya sono lah yang itu. Ya, yang memang nggak pernah mengenal ataupun jarang. Itu utama Insya Allah. Ya, baik. Kemudian apa yang harus dilakukan bagi ibu atau siapapun kita yang memang sudah berniat menyembelih hewan kurban? Simak hadis ini, Bu. Ada dua riwayat. Satu riwayat Imam Ibnu Majah, dua riwayat Imam Muslim. Hampir sama redaksinya, beda dikit doang tapi makna sama. Idza dakhala al-ashru min Dzulhijjah. Sabda Nabi, apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian ingin menyembelih hewan kurban, wa aradakum ayyudhhiya, Bu, dan sasaran kalian ingin sudah berniat nih untuk menyembelih hewan kurbannya, fala yamassa, maka perhatikan, jangan menyentuh, maksudnya jangan memotong, min sya'rihi, rambutnya, bulu-bulu yang ada di tubuhnya, wa dhufrihi, dan kukunya, wa basyarihi, ini dua riwayat digabungkan, dan juga apapun yang nempel di tubuhnya, syai'an, sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai nanti hewan kurbannya dia sembelih. Makanya ibu perhatikan, kalau nitip ke siapa, ke pesantren atau mana, tanyakan, Kiai, Ustadz, kapan disembelihnya? Tanggal 10 atau tanggal 11? Harus tahu. Jangan sampai ibu ngira tanggal 10, ibu sudah pede, disembelih langsung aja, potong-potong kuku apa, ternyata disembelih tanggal 11. Nah, harus sinkron, karena bukan haram tapi makruh. Memang ada satu madhab Hanafi yang mengharamkan, tapi dalam madhab Syafi'i makruh, artinya sebaiknya dilaksanakan walau hari Jumat.
bapak-bapak hari Jumat kan sunnah tuh potong kuku. Tapi ketika dia punya nih niatan untuk kurban, jangan dulu sampai nanti selesai disembelih. Walaupun kukunya cepet banget nongolnya, sehari 1 senti. Ini sudah 2 senti ini, masya Allah. Gimana? Tunggu, nggak apa-apa. Ini pengecualian, nggak apa-apa. Makanya kemarin ada yang nanya, ini kira-kira sekarang berarti saya sudah ini ya, saya sudah beli hewan katanya untuk ini apa? Bukan dari sekarang. Sekarang tanggal berapa nih? Dzulqa'dah ya, masih Dzulqa'dah ya. Kalau masih Dzulqa'dah belum, nanti kalau sudah masuk, oh begitu kata dia bilang dikira dari awal katanya kita punya kambing. Enggak, nanti setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Maka hati-hati, suaminya yang biasa kerok kumis jangan, ngerapihin rambut jangan dulu, kuku-kukunya jangan dulu. Ya, nanti stop sampai disembelih hewan kurbannya supaya lebih afdol, lebih sempurna. Bisa paham ya? Insya Allah nanti sampaikan tuh ya bapak-bapak siapa. Biasa kalau Jumat kan ya bersih-bersih rapi-rapi karena sunnah memang potong kuku terutama. Ya kalau yang nyunah kan dari Bu, ini diajarkan loh. Sampaikan kepada anak-anaknya, kepada suaminya, cara motong kuku yang nyunah dan baik itu pertama tangan kanan dulu. Dimulai dari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, jempol biarkan dulu, baru ke sini, kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, baru jempol, baru terakhir jempol yang ini. Begitu Bu. Baru kemudian kaki dari kelingking kanan terus sampai kelingking kiri. Itu ya. Sudah diinformasikan kepada para suami Bu? Alhamdulillah belum. Aduh. Ya, disampaikan ke anak-anaknya gitu, cucunya diajarkan ya Bu. Ya sambil kalau cucunya dipotongin gitu sunana gitu setiap Jumat, masya Allah. Nanti biar terbiasa. Ya Ibu silakan. Ngumpulin arisan kurban. Telunjuk dulu ya, bukan jari manis. Ya baik. Kalau ini ada arisan kurban atau patungan kurban mungkin tepatnya gitu ya, untuk kurban. Ada mesen iga, mesen apa. Memang sebaiknya sih dikasih apanya aja. Tapi kalau memang mesen diridhoi oleh yang lain nggak apa-apa. Asal jangan berantem aja. Jangan begini, ini pengen iga, ini iga juga, akhirnya berantem. Itu yang jadi musibah itu. Ya, biarpun sweet. Nggak apa-apa. Ya itu sih nggak apa-apa. Asal saling merelakan saja, ikhlas. Jangan sampai ada yang gerundel salah satunya. Boleh. Ya, kalau kan bukan dia suami nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini ya jangan. Tapi kalau diniatkan oleh yang lain nggak apa-apa. Dia nggak ada kaitan kan untuk almarhum. Nggak apa-apa. Untuk almarhum nggak masalah. Ya boleh. Jadi nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Karena diniatkan untuk almarhum. Nah itu bagus. Saking setianya sama suami sudah almarhum dikurbanin. Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Kemudian sudah. Baik, sudah tiba di belakang. Baik. Nah, ibu sekalian rahmat Allah SWT, insya Allah sudah bisa dipahami ya. Terakhir, bagaimana kalau misalkan ada kambing yang sakit? Kalau sakitnya parah nggak boleh jadikan kurban. Kemudian yang kedua, kambingnya yang buta matanya, 5 sebelah atau 2 belah, nggak boleh. Yang ekornya terputus tidak boleh. Nah, kalau kambing, mohon maaf, yang apa tuh namanya, yang dipotong kemaluannya apa namanya itu, yang ada tuh yang dikebiri. Saya pura-pura lupa padahal ngeblank. Dikebiri ya Bu. Ya, itu boleh nggak? Boleh. Kalau dikebiri boleh. Tapi kalau hilang ekornya itu nggak boleh. Ekornya kepotong nggak boleh. Tapi kalau misalnya nggak dikebiri itu boleh. Boleh nggak apa-apa. Jadi kan kalau dikebiri itu biasanya besar. Nggak apa-apa. Jadi boleh dijadikan kurban. Ya, sebagai penutup, Ibu sekalian Allah. Satu lagi sambung. Ada yang bertanya, emang pernah terjadi di Masjid Al-Muhajirin ada seseorang yang kurban, kan boleh laki-laki atau perempuan. Ternyata sudah dipotong
ada anak-anak bayinya, itu dosa nggak Kiai? Baik. Misalnya. Begini, itu anugerah. Siapa yang baik? Kalau kambing gitu ya, kambing dipotong, ternyata ada anak bayinya. Kalau dipotongnya ternyata setelah itu mati, maka itu boleh. Jadi sembelihan anak itu sembelihan ibunya. Jadi sudah halal tuh, Bu. Tapi kalau keluar masih hidup, sembelih satu-satu. Kalau masih belum waktunya keluar, kan dibiarkan mati. Tapi kalau sudah keluar langsung berdiri jalan, ya udah rawat lah itu. Jadi kalau mau dipotong-potong, jadi sembilan anak itu 9 induknya, jadi udah otomatis, Bu. Jadi anaknya boleh. Ya, kan kita tidak tahu ya, kalau ternyata di dalam nggak apa-apa, jadi halal itu. Tapi kalau sudah mati di dalam, maka jadi bangkai. Sudah mati sebelumnya, misalkan sebelum disembelih sudah mati duluan. Tapi kalau mati dengan sebelahnya sudah. Tapi kalau begitu sembelih dibuka itu masih begini-begini, anaknya satu-satu sembelihin. Ya sudah, goreng juga, sate, nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terakhir saya boleh minta doa, Bu? Boleh minta doa ya? Kebetulan hari ini mau doanya, saya minta doa penting banget. Mau berangkat ke Cina insya Allah nanti sore, dan ngawal anak saya pertama, ya berkat doa semuanya dengan beberapa atlet untuk HBA, Furusiah dan Rimaya, Memanah dan Berkuda.